Hari ini kita bahas Tritunggal. Kita selang-seling deh sama bahas tentang Roh Kudus. Jadi diskusi saya pakai untuk bahas tentang Roh Kudus. Eh, Sementara Komsel saya gunakan waktunya untuk bahas Tritunggal. Oke, hari ini temanya tentang kata kita dalam kitab Kejadian. Seri pembahasannya tentang Tritunggal. Judulnya tentang kata kita dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 1, ayat yang ke-26 sampai 27 tertulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya juga ya. Bebas untuk interupsi. Sebetulnya dari ayat Kejadian 1 ayat 26 ya, itu jelas sekali bahwa terdapat dialog yang sedang berlangsung atau sedang terjadi pada waktu penciptaan manusia. Di situ kan ada kata baiklah kita menjadikan manusia. Kata kitanya itu yang menunjukkan dialog itu. Kata kita itu jelas menunjukkan kejamakan ya. Tapi ada juga loh beberapa penafsir yang mengartikan kata kita itu bukan menganut kepada Tritunggal atau kejamakan. Nanti kita akan mencoba untuk memberikan sebuah argumen. Kalau kata kita di sini ya jelas menunjuk pribadi-pribadi yang agung di dalam Elohim. Ada Bapa dan Anak. Jadi kata kita sekali lagi ini jelas menunjuk pada musyawarah atau rapat atau sidang ilahi Allah Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, persoalannya sekarang adalah siapakah yang berdialog pada saat itu? Kalau tadi sebelumnya udah dijawab, kalau itu yang berdialog adalah Bapa dan Anak. Ada pandangan yang mengatakan bahwa dialog tersebut adalah dialog antara Allah dengan para malaikat. Pandangan tersebut jelas salah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau ini berdialog dengan malaikat, berarti sejatinya manusia itu segambar dan serupa dengan malaikat. Atau setengah Allah atau setengah malaikat. Nangkep nggak nih? Kalau ada yang berargumen bahwa kata kita di situ dialog antara Allah dan malaikat, berarti manusia segambar dan serupa dengan malaikat. Atau segambar dan serupa setengah Allah, setengah gambaran malaikat. Oke. Apakah betul pandangan tersebut? Pandangan yang mengatakan bahwa dialog tersebut adalah dialog antara Allah dengan para malaikat. Jelas pandangan tersebut adalah salah.
Kenapa salah? Karena malaikat bukan pencipta. Malaikat tidak pernah mencipta, melainkan ciptaan Allah. Malaikat itu apa sih? Malaikat dalam bahasa Ibrani malak. Dalam bahasa Yunani angelos. Artinya adalah pelayan. Roh-roh yang melayani. Malaikat itu artinya roh-roh yang melayani. Melayani siapa? Melayani Bapa dan Anak. Dan juga tentu melayani kita sebagai anaknya Bapa juga. Jadi malaikat bukan pencipta ya, melainkan ciptaan Allah. Malaikat tidak pernah terlibat dalam penciptaan. Kenapa nggak pernah terlibat dalam penciptaan? Karena dia tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan itu Bapa dan Anak. Tentu Tuhan Yesus sebagai pelaksananya. Nanti kita buka ayatnya. Tuhan Yesus sebagai pelaksananya. Sebab Anak tidak dapat berbuat apa-apa tanpa melihat Bapa. Kalau mungkin pada bingung kali ya, kok Kak Obed bahas Tritunggal mulu nih Kak Obed nih. Nggak komsel, nggak diskusi. Ini sebenarnya saya lagi ngebut. Saya lagi ngejar. Karena isu-isu yang lagi mencuat belakangan ini tentang Tritunggal. Nanti dari sisi tematik ya, atau bukan bersifat doktrinal, bisa dilengkapi oleh Kak Clara ya. Jadi kita saling melengkapi lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi jelas alasannya ya. Jadi saya bukan bahas Tritunggal tanpa alasan gitu. Kok bahas Tritunggal mulu? Enggak. Tentu ada alasannya. Supaya nanti kalau teman-teman berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan Tritunggal, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan iman teman-teman. Begitu ya. PA juga Tritunggal, betul. Nanti Sabtu Tritunggal lagi. Iya, PA Tritunggal lagi nanti. Kan banyak juga yang pindah agama karena nggak kenal Allah Tritunggal. Bingung. Akhirnya banyak orang yang pindah bilang kita harus berusaha dengan jujur kalau Allah itu adalah satu bukan tiga. Ini kan karena sebetulnya nggak paham Tritunggal ya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, malaikat tidak pernah terlibat dalam penciptaan. Dan dialog yang terjadi dalam Kejadian 1 ayat 26 bukan dialog antara Tuhan dengan malaikat. Kenapa? Alasan pertama tadi apa? Karena kalau itu dialog antara Bapa dengan malaikat, yang terjadi apa tadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini lupa apa malu-malu nih? Ya udah saya tembak aja ya. Iren. Aku tadi baru dengarnya tuh karena malaikat tidak terlibat dalam pencipta. Iya. Kalau misalnya ternyata dialog itu adalah antara Bapa dengan malaikat, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi apa? Oke. Roland. Iya, Kak. Habis Roland, Kesia baru Dimas nih.
Kalau ini pasti tunjuk Dimas. Oke. Ada suara nggak? Ada suara nggak, Kak? Ada. Kalau menurut saya, kalau misalnya itu dialognya sama malaikat, ya yang kayak bentar, Kak, saya bingung. Soalnya kata lu manusia setengah malaikat. Nah, itu tadi ada yang jawab. Kalau misalnya ngomong sama malaikat, Ini saya kasih clue deh. No clue-nya tuh udah. apa tuh? Apa tuh? Kalau memang dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dialog antara Allah dan malaikat, maka konsekuensinya adalah Roland mau tunjuk siapa, Roland? Udah ada yang jawab di chat. Gak apa-apa. Itu benar, Kak. Roland Ya udah. mau tunjuk siapa, Roland? Kalau untuk saya yang ini, Kak, Sweetie. Sweetie. Oke, Sweetie. Malaikat menciptakan apa? Harus ada dasarnya ya. Jangan bilang malaikat menciptakan tapi nggak ada dasar ya, waduh. Repot. Dasarnya ya begitulah. Oke, tadi ada yang jawab di chat ya. Joshua jawab. Kalau misalnya ternyata itu memang dialog antara Bapa dan malaikat, konsekuensinya adalah malaikat setengah pencipta, setengah ciptaan. Tapi bukan itu sih jawabannya sih. Sekali lagi ya teman-teman ya. Saya kira ini beneran udah paham nih. Konsekuensinya yang terjadi ketika Bapa berdialog dengan malaikat. Kalau itu dalam Kejadian 1 ayat 2 memang itu dialog antara Bapa dan malaikat. Konsekuensinya adalah manusia yang diciptakan menurut gambarnya itu diciptakan segambar dengan malaikat. Atau setengah gambar Allah, setengah gambar malaikat. Tadi ada opsi lagi tuh. Kalau misalnya memang itu ternyata dialog antara Bapa dan malaikat, berarti malaikat setengah pencipta, setengah ciptaan. Oke, bisa juga. Kita lanjut ya. Sekali lagi, malaikat bukan pencipta. Malaikat itu ciptaan. Malaikat tidak terlibat dalam penciptaan. Kita lanjut. Kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Elohim. Dalam dialog tersebut, Allah berfirman. Sekali lagi nih, kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Elohim. Elohim itu udah kita pelajari ya. Elohim itu jamak. El dan Yim. Artinya para Allah. Kalau kita terjemahkan, Elohim artinya para Allah. Atau Allah-Allah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan yang benernya ya. Gods. Dalam dialog tersebut Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini, manusia diciptakan bukan menurut gambar dan rupa malaikat. Tetapi gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan gambar dan rupa malaikat. Tetapi gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Latin kita sering nih menemui kata imago Dei. Artinya secitra dengan Allah. Dengan demikian dialog tersebut adalah dialog antara pribadi-pribadi dalam Elohim. Dengan demikian dialog tersebut adalah dialog
antara pribadi-pribadi dalam Elohim. Jangan pusing ya. Kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Elohim. Kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Elohim. Kata kita di sini menunjuk musyawarah para Allah. Dengan demikian, dialog tersebut adalah dialog antara pribadi-pribadi dalam Elohim, yaitu Bapa dan Anak. Anak di sini Tuhan Yesus. Jadi yang berdiskusi di sini siapa? Ada Bapa, ada Anak. Roh Kudusnya kemana Roh Kudusnya? Mungkin ada yang tanya begitu ya. Kenapa di sini cuma dibilang Bapa dan Anak? Kenapa ayo? Karena sejatinya Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ini ngomong-ngomong, teman-teman yang dikasih tugas untuk buat 50 pertanyaan udah dibuat belum? Udah? Belum. Apa maksudnya itu? Reaction. Mas, udah Kak. Katanya dia Udah. udah buat 50 pertanyaan, Dimas. Dimas. Iya, Dimas kasih tahu pertanyaan lo. Oke, kalau udah nanti dikirim ke saya ya. Wih, 50, 60. Baru 7 dari 50. Saya tunggu sampai hari Sabtu. Oke. Sampai hari Kak, Sabtu. 50 itu Nah, kita semua. udah saya kasih kesempatan kan? 50. Kenapa? 50 tuh kita bareng-bareng kan ngumpulin 50 jadi 50. Enggak, satu orang 50 pertanyaan. Oh, salah berarti ya. Belum buat sama sekali soalnya. Habisnya kalau disuruh tanya, teman-teman nggak tanya. Jadi saya kasih PR untuk buat pertanyaan. Iya, miskom. Bukan miskom sebetulnya. Saya udah kasih penjelasan. Iya, tanya apa, Roland? Terkait tema ini nggak? Kalau nggak nanti di belakang aja. Terkait, Kak, terkait. Terkait, oke. Kak, kalau misalnya, Kak, malaikat itu pribadi bukan? Malaikat itu pribadi. Iyalah. Punya kehendak bebas berarti, Kak? Punya dong. Kalau nggak bisa jatuh malaikat. Kan sepertiga malaikat yang jatuh yang dipengaruhi Lucifer kan itu apa tandanya? Berarti punya kehendak bebas. Oh iya, Kak. Terus kenapa dari awal yang kan ada yang 2/3 nih, Kak, yang nggak jatuh. Kenapa dari awal mereka memilih hidup Yesus? Sepertiga bukan 2/3. Apa? Sepertiga bukan 2/3. Iya, sepertiga yang jatuh, berarti kan 2/3 yang masih ikut Yesus dong, Kak. Oh, oke. Iya. Nah, yang 2/3 ini kenapa masih yang 2/3 ini ada ini nggak hukum proses? Apakah malaikat mengalami progresivitas begitu maksudnya? Iya, Kak, benar. Oke. Sejauh yang saya pelajari, kita tidak menemukan data yang mengatakan apakah malaikat mengalami progresivitas atau tidak perlu mengalami progresivitas. Tapi kalau dari kodratnya sebagai malaikat ya, menurut saya malaikat itu tidak mengalami progresivitas. Tidak mengalami progresivitas, tapi dalam keadaan yang terbatas. Kalau Lucifer kan beda, dia diciptakan tidak perlu mengalami progresivitas, tapi Lucifer ini punya kemampuan yang unik dan luar biasa. Kenapa? Taunya dari mana, Kak? Sebab kalau Lucifer tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, tidak mungkin dia berani gambling melawan Allah. Ibarat gini, Dimas berani lawan Roland. Kenapa? Karena tahu Dimas itu seperti apa atau sebaliknya. Jadi ada kemungkinan menangnya tahu
Karena Lucifer ini menyadari realitas Allah, bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, dan dia gitu. Jadi menurut saya malaikat tidak mengalami progresivitas ya. Tidak mengalami progresivitas seperti manusia. Oke. Gimana? Puas dengan jawabannya atau masih mau diinterupsi? Silakan. Oke. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Ini saya harus baca lagi dari yang poin kedua yang pertama nih, karena ini nyambung kalimatnya. Dengan demikian, dialog tersebut adalah dialog antara pribadi-pribadi dalam Elohim, yaitu Bapa dan Anak. Hal tersebut jelas menunjukkan kata kita dalam ayat ini menunjuk kejamakan yang sedang bermusyawarah. Saya harap teman-teman udah nggak bingung lagi ya dengan kata Elohim. Jadi kalau disebut Elohim, pasti ini menunjuk Bapa dan Anak. Jadi kata kita dalam ayat ini sekali lagi menunjuk kejamakan pribadi dalam Elohim yang sedang bermusyawarah. Ayatnya di mana tuh? Di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya ini. Kitanya ini adalah Allah Tritunggal. Mungkin nanti di part selanjutnya saya akan jelaskan pandangan-pandangan lain nih tentang penafsiran Kejadian 1 ayat 26. Karena ada juga yang mengartikan kata kita ini bukan menunjuk Allah Tritunggal. Tapi nanti nih di penjelasan sekarang ini kita mulai mengerti kalau Kejadian 1 ayat 26 itu menunjuk Allah Tritunggal. Jadi jangan ragu gitu. Tapi kalau nanti memang dibutuhkan penjelasan lain untuk menambah wawasan ya terkait Kejadian 1 ayat 26, ada yang mengartikan kata kita bukan Allah Tritunggal, ya nanti kita lanjut mungkin. Tapi kalau nggak perlu ya kita lanjut pembahasan lain tentang Tritunggal ya. Tapi bukan yang tentang kata kita lagi. Oke, lanjut. Kebenaran penjelasan mengenai kata kita. Nah, ini langsung pada penjelasannya ya. Kebenaran penjelasan mengenai kata kita yang mengacu pada musyawarah para Allah dalam Elohim diteguhkan atau bisa juga meneguhkan kebenaran yang ditulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya ulang pelan-pelan. Kebenaran penjelasan mengenai kata kita yang mengacu pada musyawarah para Allah, berarti kan ada diskusi antara para Allah, bukan Allah dengan malaikat, dan kita di situ jamak. Artinya diskusi antara Bapa dan Tuhan Yesus. Diteguhkan atau bisa juga meneguhkan. Meneguhkan di sini maksudnya menguatkan. Kebenaran yang ditulis di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat sering kita baca, tapi ternyata lewat ayat ini kita menemukan penjelasan tentang kata kita ya. Padahal ayat ini sering kita baca. Tapi nggak tahu deh ngeh apa enggak. Oke, kita baca ya. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Udah ada di sini. Boleh minta tolong dibaca Kesia deh. Yang pada sampai titik ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya, Kak.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dari ayat itu yang Kesia tangkap apa? Ia pada mulai bersama dengan Allah itu Tuhan Yesus. Oke. Terus segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, karena kan Tuhan Yesus kan adalah representasi dari Bapa. Jadi Dia yang kan Allah, Bapa roh, jadinya Tuhan Yesus yang ngebuat gitu atas Bapa. Bener gak sih Kak? Jangan matiin kamera Kak Obet. Ini soalnya jatuh mulu dari laptop saya nih. Lanjut. Gimana? Boleh diulang? Itu Kak yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu kan berarti kan Tuhan Yesus yang ciptain segala sesuatu, karena Dia kan representasi dari Bapa, karena Bapa kan roh. Jadi Dia yang ngejalaninnya gitu. Kata Emang kalau Bapak roh, Bapak nggak bisa ciptain? bisa. Kak, jangan gitu Kak, aduh. Kak, saya boleh nanya nggak? Oke, dari jawab jadi nanya ya? Oh iya. Oke, silakan. Kalau kayak gini Yohanes dapat, maksudnya kenapa dia bisa nulis ini gitu? Berarti dia ngerti gitu. Iya, iyalah. Pasti ngerti lah. Iya sih. Nggak mungkin dia nggak ngerti yang dia tulis. Cuman kayak keren aja. Firman Allah itu ditulis dengan melibatkan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi kalau dalam Kejadian 1 ayat 1 kita menemukan kata pada mulanya adalah Allah, pada mulanya Allah, sementara dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ kan dibilang pada mulanya adalah firman. Kenapa pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah Allah? Kan kita pernah bahas ini ya. Kenapa tuh? Karena Yohanes ingin menekankan Tuhan Yesus sebagai pencipta. Sementara memang dalam perjanjian lama kita belum menemukan pribadi Yesus. Yang ada adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus di perjanjian baru. Oke. Lanjut ya. Di mana kaitannya antara Kejadian 1 ayat 26 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3? Kaitannya di sini. Yang saya beri garis itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ingat sebelumnya apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apa kaitannya? Ya ini jelas sebetulnya menunjuk kata kita itu. Di mana Bapa dan Anak berdiskusi, bermusyawarah untuk menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari sini sebetulnya udah jelas sekali nih. Tuhan Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi jelas Kejadian 1 ayat 26 itu kata kita di situ menunjuk musyawarah para Allah, yaitu musyawarah antara Bapa dan Anak. Sekali lagi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa.
Kan kata Allah di sini kan, di Yohanes ini kan pakai kata theos. Theos itu kan menunjuk Bapa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan theos. Theos di situ Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi diskusi antara Bapa dan Anak, dan Tuhan Yesus sebagai representasi Bapa yang menjadikan segala sesuatu. Tapi ingat, Tuhan Yesus nggak bisa melakukan sesuatu tanpa melihat Bapa. Kejadian 1 ayat 26 terjawab oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Buset nih, laptopnya ngajak berantem ya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa penciptaan alam semesta, langit dan bumi, serta segala yang ada dikerjakan oleh pribadi-pribadi agung dalam Elohim. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menjawab pertanyaan. Siapa yang berdialog pada waktu penciptaan? Yaitu bahwa kata kita melibatkan Sang Logos. Jadi kejawab ya. Kata kita di situ menunjuk Allah Tritunggal. Yaitu musyawarah antara Bapa dan Anak. Sekali lagi, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menjawab pertanyaan siapa yang berdialog pada waktu penciptaan. Yaitu bahwa kata kita melibatkan Sang Logos. Dengan demikian, Sang Logos atau Firman atau Allah Anak dan Allah Theos, dalam hal ini Bapa, berdialog atau bermusyawarah dalam proses penciptaan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Jadi kalau diganti gini, pada mulanya adalah Allah Anak atau pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa. Jadi yang berdialog di sini adalah Bapa dan Anak dalam proses penciptaan. Firman atau Logos atau Allah Anak menciptakan dunia ini bersama dengan Bapa. Kita buka dulu yuk Yohanes 5 ayat yang ke-19. Nanti satu orang lagi baca di Yohanes 1 ayat 18. Boleh minta tolong dibaca? Kalau enggak, ya oke, silakan. Yohanes 5 ayat 19. Ya bentar Kak, tadi 18 jarinya sabar. Maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Iya. Sebab anak tidak dapat berbuat sesuatu kalau tidak melihat Bapa. Jadi Tuhan Yesus menciptakan dunia ini bersama dengan Bapa. Satu ayat lagi, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, Tuhan Yesuslah yang menyatakan.
Tuhan Yesus adalah representasi Bapa. Jadi siapa Tuhannya, Kak? Bapa apa Tuhan Yesus? Tuhannya Tuhan Yesus, tapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jangan bingung lagi ya. Ya kalau bingung tanya apa. Oke. Selanjutnya dalam Kejadian 3 ayat 22 tertulis, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dalam ayat ini terjadi dialog juga dalam diri Allah, dalam hal ini Elohim, yaitu dialog antara Bapa dan Anak, Bapa dan Tuhan Yesus. Tentu saja yang diajak berdialog bukanlah malaikat. Kalimat seperti salah satu dari kita pasti tidak termasuk malaikat. Percakapan dalam ayat ini menunjuk percakapan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan Allah dalam ayat tersebut adalah Elohim, Yahweh. Elohim itu sebutannya. Yahweh itu alamat penyembahannya. Elohim itu bukan nama ya, tapi sebutan. Yang menjadi nama adalah Yahweh. Sebutannya Elohim, yang namanya Yahweh. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Ini yang udah buat 5